Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia. Kita akan belajar lagi dan masih tentang anak yang gagal. Dan saya akan mulai dengan pengalaman lagi, satu anak lagi. Anak kami yang kedua. Anak kami yang kedua ingin kuliah di luar kota. Saya senang. Mengapa? Karena saya ingin anak saya kuliah di luar kota, di mana dia akan belajar mulai mengatur hidupnya, bergaul dengan orang, menghadapi banyak hal, belajar magang kehidupan. Jadi buat saya, it's okay. Kuliah di Surabaya. Saya sebagai papahnya, ya hati saya sebenarnya berat. Mengapa? Anak kedua kami ini perempuan. Dan ke Surabaya tidak ada saudara. Oh, ada beberapa teman, tapi saya nggak mau merepotkan mereka. Karena buat saya itu adalah latihan kehidupan buat anak saya. Jadi ya saya dampingi dia, pertama cari kos-kosan, lalu mengisi kos-kosannya, lalu apapun yang dibutuhkan saya siapkan. Saya tidak mau anak saya kebingungan kalau dia mau ngerjakan tugas, oh saya siapkan laptop. Kalau ada tugas dia butuh ngeprint, oh saya siapkan print, scan dan segala macamnya. Dia butuh apapun lah. Saya mau buat dia nyaman. Kenapa? Luar kota. Lalu saya buatkan 2 rekening bank atas nama dia. Satu itu namanya dia, tapi itu sebenarnya uang saya. Satu buat dia. Jadi tiap bulan dia tinggal mengambil dari rekening satunya, rekening saya, untuk kebutuhannya. Untuk kebutuhan kampus dan segala macam. Dan apapun yang dia butuhkan untuk kuliah, atau mungkin sedikit yang lain ya, seperti anak muda yang lain, dia boleh ambil dari rekening saya, tapi harus izin saya. Jadi, oh Pak, aku mau beli baju sekian, aku beli buku sekian ratus ribu, segala macam. Oh ya, ambil aja. Dan tugas saya adalah membuat anak saya ini aman secara keuangan. Mengapa? Ya, saya minta maaf ya saudara, karena saya dengar banyak anak kos-kosan itu menderita di minggu-minggu terakhir, di mana sudah tidak ada uang, kiriman, tidak ada segala macam. Saya belajar dari orang-orang itu. Lalu dia kuliah. Saya masih ingat kuliah pertama saya dengan istri saya menunggu dia seminggu. Kami tinggal di hotel, kami dampingi dia. Siapa tahu namanya juga ospek, butuh apalah begitu. Ya, dia tinggal WA papa mamanya, kami bagaimana cara bantu dia. It's okay, semuanya berjalan dengan baik. Bulan kesekian, mulai kuliah, kami sesekali ke Surabaya. Kami tanya, nak bagaimana kuliahnya, bagaimana teman-temanmu, bagaimana teman kosmu, bagaimana makanmu, bagaimana ibadahmu, kamu ke gereja mana? Saya tanya banyak hal. Dan biasa masih dalam penyesuaian. Dan sesekali dia cerita kesulitan untuk cari teman. Mahasiswa baru, culun lah, penampilan masih culun lah. It's okay. Lalu mulai semester pertama lewat. Dia tidak mau menjawab berapa IPK-nya, indeks prestasi kumulatifnya. Nggak mau cerita. Dia bilang jelek Pak, aku masih penyesuaian. Jalan 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan. Suatu kali saya ke Surabaya. Saya tidak memaksa untuk dia tunjukkan IPK-nya berapa. IP-nya berapa. Enggak. Gimana? Berat Pak. Dan saya lihat berat.
pergaulannya, dan banyak hal lagi berat. Kenapa? Anak perempuan sendiri di Surabaya. Dalam hati saya sedih sebenarnya. Tapi itu baik buat dia. Jadi saya biarkan aja. Sampai kemudian mendekati semester yang kedua, artinya tahun pertama. Saya melihat anak saya ini rasanya berat nih. Yo Pak, dia ke Surabaya pilihan siapa? Oh, pilihannya dia. Saya tidak memaksa. Saya mengusulkan, saya menganjurkan, tapi sekali lagi keputusannya di dia. Ketika dia mau ke Surabaya, saya senang. Ketika dia mengalami kesusahan, saya sedih. Lalu perhatikan, ini yang saya mau ceritakan. Ketika mendekati semester yang kedua, saya bicara dengan dia. Grace, Papa mau bicara ya, perhatikan ya. Papa Mama ini sayang sama Grace. Ingat ya, Papa Mama ini terima Grace mau berhasil, gagal, belum berhasil, ada kegagalan, tetap kamu anak Papa Mama. Ingat itu ya? Oh iya ingat Pak. Oke. Nah sekarang Papa tawarkan. Apakah kamu pindah Semarang? Pindah kampus? Tuh, kan mahal Pak. Papa sudah keluar sekian puluh juta untuk bla bla. Nah. Bukan itu. Uang itu nantilah. Tuhan akan berkati kita. Tapi kamu ini lebih berharga loh nak. Kamu ini lebih berharga. Jadi 2 semester kamu jalani dengan berat. Sekarang ini saatnya Papa berikan tawaran. Nah, pulang Semarang ya. Pindah kampus, pindah jurusan, apapun yang kamu mau. Uang urusan Papa, bukan urusanmu. Bagaimana caranya Papa bertanggung jawab atas hidup? Dan anak saya mengatakan tidak. Tidak Pak. Aku tetap di Surabaya, aku tetap di Ubaya. Dan kalau aku tidak menang di titik ini, aku juga tidak akan menang di Semarang. Kalau aku tidak bisa menyelesaikan bagaimana bergaul, bagaimana berteman, bagaimana mengejar nilai, aku kalau tidak berhasil di Surabaya, dimanapun aku tidak berhasil. Oke? Sekali lagi Papa tawarin. Papa Mama sayang sama kamu. Kamu lebih berharga. Bahkan daripada sekolahmu, kamu lebih berharga. Duit apalagi, kamu lebih berharga. Jadi, Papa tawarin, mau pindah enggak? Kalau kamu mau pindah, kasih tahu Papa yang bantu. Dan dia mengatakan, enggak Pak, aku tetap di Surabaya. Bersyukur, saya bersyukur. Mengapa? Karena di titik ketika anak saya merasa gagal, apa yang dia butuhkan? Pendampingan. Penerimaan dari orang tuanya. Berikutnya lagi, jalan keluar. Persis seperti yang saya sampaikan di dalam segmen pertama, anak yang gagal. Orang tua jadi jalan keluar. Apakah saya punya keinginan? Oh punya dong. Saya ingin anak saya menang dong atas masalahnya. Saya ingin anak saya IP-nya bagus dong. Mengapa? Ya karena saya sudah pesan sama dia. IP minimal 3 ya. IP minimal 3. Pak, Bapak kok terlalu keras dengan anak? Saudara, saya tidak masalah keras. Saya ajarkan anak saya untuk pegang sesuatu yang di atas rata-rata. Kan biasa di atas rata-rata kan 2,7, 2,8. Saya naikkan sedikit 3. Supaya apa? Kalau tidak tercapai yang diidealkan, paling turun sedikit. Normal lah manusiawi. Tapi kalau standarnya rendah, berat. Untuk menaikkannya berat. Nah saya paksa anak saya. Dan hal yang bagus adalah semester ketiga, semester keempat, semester kelima, dia berhasil. Pergaulannya dengan teman-temannya, dia sudah bisa menyesuaikan, sudah cair. Bahkan sekarang temannya banyak yang cari dia. Karena dia pribadi yang menyenangkan untuk diajak berteman, lalu tugas kelompok dan yang lain-lain. IP-nya mulai baik. Saya senang. Oh saya tahu itu baru sebagian kecil dari masalah hidupnya. Tapi minimal dia belajar.
Dia belajar tentang apa? Kalau aku punya masalah, bahkan aku merasa gagal, aku punya orang tua, aku punya papa mama. Mari Bapak Ibu sekalian, jangan teror anakmu dengan keinginanmu, dengan beban yang berat. Setiap anak punya kekuatannya masing-masing, jangan disamakan. Dan itu yang saya lakukan. Loh, Bapak tadi berikan standar, oh iya harus dong. Saya sebagai papahnya harus mengajari dia. Tapi kembali kepada pilihannya dia, keputusannya dia. Apalagi itu sudah mendekati tahap ketiga dari 6 tahun, mau lewat. Sudah lulus SMA, kemudian kuliah. Dia memulai 6 tahun keempat, magang kehidupan. Saya harus dampingi dia. Jadi itu yang saya lakukan. Saat anak gagal, tetap jadilah sahabat buat dia. Tetap jadilah papa mama buat dia. Saat anak gagal, ajak dia bicara dari hati ke hati. Saat anak gagal, berikan jalan keluar. Berikan nasihat. Dan jangan teror anakmu. Mengapa? Karena anak dilahirkan bukan untuk dipaksa dan diteror. Bukan untuk ditaruh beban berat di luar kekuatannya. Ibu bapak sekalian, saudara-saudaraku, saya belajar dari mana? Saya tidak belajar dari ayah ibu saya. Ayah saya dan ibu saya bercerai ketika saya SD. Prosesnya lama, setahun sampai SMP kelas 1. Saya belajar dari kehidupan. Saya belajar dari perenungan. Saya belajar dari kebenaran. Saya belajar dari kesalahan orang lain. Saya belajar dari kesalahan hidup saya sendiri. Ayo, orang tua harus belajar. Orang tua harus belajar. Jadi, ketika anak gagal, berikan dia tawaran untuk pertolongan. Dan kalau anakmu menolak tawaranmu, kemudian dia berjuang sendiri, dukunglah. Dukunglah. Temani dia. Oh ya, sekarang sudah lewat. Dia sudah lulus kuliah dengan nilai 3, saya lupa, 3, sekian lah. Tidak sampai 3,5. Kemudian dia izin kerja di Surabaya waktu itu. Saya izinkan, oke, kerja aja di Surabaya. Dan ada yang menarik lainnya yang nanti saya ceritakan di segmen yang berikutnya. Saat anak gagal, saya perhatikan. Anak gagal itu normal. Seperti kita orang tua juga tidak selalu berhasil. Mari terima bagian dari proses kehidupan. Lalu tolonglah dia. Jangan lupa doakan dia. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share pada teman dan keluarga dan juga subscribe